Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, materi akhlak pada pagi ini adalah mudarah. Mudarah itu lebih dekat artinya dengan diplomasi. Diplomasi. Apa makna mudarah? Dalam bahasa Arab, mudarah itu masdar dari dara. Artinya la tafathu wa la yantahu. Anda berbuat lembut, Anda berbuat lemah, fleksibel, ya, mulayanatuhum. Jadi mulayana itu lembek, halus, lembut. Nah, itu arti makna asalnya. Sementara yang dimaksud mudarah ini adalah hifdzul janah linnas, merendahkan sayap. Merendahkan sayap untuk orang lain. Walinul kalam, ucapannya lembut. Watarkul ighlad, tidak marahan. Apa tuh kata-kata yang cocok untuk sikap seperti itu? Ya, jadi merendahkan sayap. Sayap itu maksudnya pangkat. Nah, jangan menganggap kita pangkatnya lebih tinggi. Ucapannya lembut, narasinya itu, ya, narasinya itu tidak menyinggung orang. Yang ketiga, tidak marahan, tidak purikan. Nah, itu lebih dekat kepada makna diplomasi. Kata Ibnu Hajar, mudarah ini ad-daf'u birifkin, menolak dengan halus. Kata Ibnu Hajar, pengertian dari mudarah. Jadi nggak ada padanan yang tepat, ya. Kata seorang ahli psikologi, mudarah itu mulayana, lembut serta halus. Lembut serta halus. Nah, kita akan mendapatkan nanti gambaran-gambaran yang lebih jelas. Qala Ibnu Battal al-mudarah mandubun. Mudarah itu dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi kalau dalam bahasa nasional itu berpolitik. Bagaimana menyiasati supaya orang itu mengikuti kemauan kita. Tapi dengan cara-cara yang kita bisa. Sehingga dia tertarik. Ya, itu mudarah. Kalau dalam mungkin bahasa orang lain itu taqiyah. Bahasa Syiah itu taqiyah. Jadi kalau kita lagi nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan, kita lemah pada orang lain. Supaya kita tidak dijahati sama dia. Gitu. Ya. Mudahana, kalau mudahana diharamkan. Bedanya apa? Mudarah dan mudahana, dua-duanya bahasa Arab nih. Annal mudahana minad dihan wa huwa alladhi yadhharu asy wa yasur batinahu. Mudahana itu pura-pura. Mudahana itu dilarang. Jadi mudahana itu diambil kata dihan artinya minyak. Meminyaki. Nah, ya. Apa itu istilahnya? Meminyaki, ya, sehingga terlihat bagus tapi batinnya rusak. Wa fasara ulama bi annaha muasyaratul fasiq wa idharu ridha bima huwa fi min ghairi ingkarin alaih. Ada yang menafsirkan mudarah ini adalah ya muasyarah,
bergaul dengan orang brengsek. Ya, tapi dengan lembut, tidak ada kesan marah, tidak ada kesan benci. Itu yang mudaroh ya. Tapi dia tetap tidak ingkar, dia tahu yang dilakukan atau yang menjadi lawan bicara itu orang nggak benar, tahu dia. Dia juga tidak membenarkan. Cuma dia bergaul tetap baik pada orang itu supaya orang ini tidak bertambah kejahatannya. Ya, nggak ada padanan yang tepat ya. Atau mudaro itu arifku bil jahil fit ta'lim. Mudaro itu bisa dilakukan oleh seorang guru itu dengan lembut terhadap orang bodoh saat belajar, saat pembelajaran. Jadi seakan-akan rifkun, seakan-akan muridnya itu temannya. Ya, diperlakukan seperti berteman dengan orang bodoh. Dalam pembelajaran, karena kan susah ini, jadi orang bodoh ini terlalu banyak. Orang bodoh ini terlalu banyak. Jadi pura-pura itu tidak boleh, tapi berdiplomasi boleh. Nah inilah bedanya. Pinter-pinterlah kita berdiplomasi, supaya kejahatan orang yang mestinya menimpa kita, ya, bisa kita hindari, baik dengan kata atau perbuatan. Wa tarkul ighlad alaihi haitsu la yadharu ma fihi, dan kita tidak boleh kita diminta untuk meninggalkan sikap ighlad. Ighlad itu marahan, purikan. Ya, menghadapi orang-orang yang tidak satu gagasan dengan kita itu tidak boleh purikan. Kita harus lutfil qaul, ucapan yang lembut. Wala siyama idza ihtija ila ta'alufi wa nahwi dzalik. Apalagi berhadapan dengan orang yang punya dua hal, dua kekuatan, kekayaan dan kekuasaan. Saya pernah bilang kan, dilihat dari gelagatnya kayaknya nggak menang kita ini. Karena kita nggak punya kuasa, nggak kaya. Selalu berpihak, kaya dan kuasa, kaya dan kuasa. Siapa yang kaya, siapa yang kuasa, itulah kemenangan selalu berpihak pada mereka. Wa qala al-Qurtubi fil farqi bainahuma. Kata Imam Qurtubi, apa bedanya mudahana dan mudarah? Mudahana itu kan pura-pura kan. Kalau bahasa kita itu culas ya. Kalau mudarah itu tadi berdiplomasi. Mudarah itu badlud dunya li salahid dunya. Namanya mudarah itu mengorbankan dunia untuk mendapatkan dunia lagi. Mudarah itu ngalah kali ya. Mudaro itu maknanya lebih kepada ngalah. Mengalah tapi bukan kalah. Mengalah bukan kalah. Ini ada strategi. Kalau kita sedikit lembut, nah, dia bisa tertarik. Bukan kalah tapi ngalah. Awiddin, atau untuk kemaslahatan agama, ma'an, atau kedua-duanya. Wa hiya mubahatun wa innama ustuhibat wa rubama ustuhibat. Hukumnya mubah, bahkan kadang-kadang hukumnya menjadi ustuhibat, disunnahkan. Wal mudahana tarkuddin li salahid dunya. Sementara mudahana itu meninggalkan agama untuk memperoleh dunia. Tuh apa maksudnya tuh? Mudahana ini kita bersiasat, ya, dengan bersiasat itu kita dapat dunia, agamanya malah terbengkalai. Apa itu yang tepat? Mudahana nggak boleh, kalau mudaroh boleh. Supaya agama ini lebih bisa dijalankan orang, kita berbuat lembut orang yang tidak baik pada orang yang tidak baik. Tapi kalau mudahana ada kepentingan, kita korbankan. Nah itu mudahana nggak boleh. Qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, al-farqu bainal mudarah wal mudahana bil gharad. Nah, bedanya apa mudarah dan mudahana? Niatnya. Tuh. Niatnya apa Anda berbuat begitu? Karena dilihat dari lahiriahnya sama-sama pura-pura. Karena berbeda dengan aslinya. Sebenarnya hatinya enek.
Tapi berhubung kalau nggak tertawa, nggak senyum, nanti malah dapat bahaya. Nah itu kan sebenarnya senep gitu. Nah itu kita dibolehkan begitu. Mudarah. Ya kata Imam Ghazali ini tergantung niatnya. Kalau soal niat kan nggak bisa dibaca. Uangnya mah teges tapi masam-mesem sama orang yang nggak bener. Kelihatannya kan begitu. Saya lihat dia bergaul baik dengan penjahat. Dia nggak tahu dia sedang bermudarah, berdiplomasi. Ya, kadang-kadang begitu. Saya pernah buka warung, di depannya ada seorang wanita pakai kosmetiknya luar biasa, vulgar. Pakainya juga cingkrang. Bagaimana nih cara ngusirnya ini? Dibentak, jangan di sinilah, kan nggak enak, ya kan? Jadi ini pakai mudarah, Mbak, mau cari siapa gitu? Tuh, oh enggak, oh kirain ada yang dicari, pergi dia, ditegur. Tapi kalau nggak ditegur nggak pergi, ya kan? Nah kita kadang-kadang nggak peduli, akhirnya orang bisa menjalankan kejahatannya dengan mudah. Contohnya ada orang yang nggak dikenal masuk ke lingkungan kita, ditanya aja, Pak mau cari siapa? Kalaupun dia berniat jahat kan jadi nggak jadi, ya kan? Mikir-mikir. Tapi kalau diam aja kita, orangnya cuek kan, malah tambah jadi. Oh kalau di sini mah harus bilang, Mas, kalau mau ada apa-apa harus bilang. Kalau mau cari tempat, mau cari orang harus bilang, blok berapa. Orang sini tradisinya begitu. Dia pergi dia, oh enggak ada yang saya cari, pergi. Jadi kan hilang tuh kecurigaan kita. Jangan diam aja. Ada orang yang nggak dikenal, nah kita jaga bersama. Yang penting bukan rumah saya. Begitu orang tuh, sering-seringnya. Begitu juga masuk masjid, orang yang nggak dikenal. Walaupun masjid ini bukan punya kita, punya bersama, ya harus ditegur, kan ini masjid kita. Pak, mau ada keperluan apa? Kalau yang mencurigakan kan? Nah kita bisa terangkan, mau cari siapa, ada kepentingan apa. Nah kita lanjut. Sekarang bentuk-bentuk dalam bentuk praktik. Nah, bagaimana praktik para sahabat tentang mudarah ini? Ya, bahasa saya itu masih diplomasi ya. Kalau bahasa Jawa itu etok-etok. Ya. Kelihatannya mah iya gitu. Tapi bukan. Kalau untuk kebaikan boleh. Contohnya ini. Dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 41 hingga 47. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ingatlah cerita Ibrahim. Kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang jujur dan sekaligus nabi. Bagaimana sikap diplomasi seorang Ibrahim kepada ayahnya? Idh qala li abihi, ketika ia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa Anda mengibadati sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat? Kenapa sih menyembah patung? Jadi patung itu nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Ini kata Ibrahim pada ayahnya. Wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberi apa-apa. Tidak ngaruh apa-apa. Ini kata seorang Ibrahim ya. Ya abati, wahai ayahanda. Abi dengan abad itu berbeda. Kalau abi panggilan biasa, bapak. Tapi kalau abad itu ayahanda, panggilan manja. Ayahku yang tercinta, gitu bahasa kita. Ya. Ini qad ja'ani minal ilmi. Sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku. Malam ya'tika, yang tidak diberikan kepadamu. Lawan dari ilmu kan bodoh kan? Ilmu kan pinter. Ya. Lawan dari ilmu kan jahlun, bodoh. Tapi Nabi Ibrahim tidak saklek.
saya ini kan ngerti, Bapak nggak ngerti. Saya pinter, Bapak bodoh. Nggak begitu dia. Dia berdiplomasi dengan mengatakan, saya mendapat informasi, Bapak enggak. Itu ngomongnya. Padahal itu bahasa lain dari bodoh. Bapak ini bodoh. Saya ini pinter. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibrahim. Dia muter. Bahasanya muter. Ada info yang saya terima, Bapak enggak. So, ini tadi. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiya, aku tunjukkan jalan yang lurus. Nah, ini bentuk diplomasi seorang Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahanda, la ta'budis syaitan, jangan ibadati setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, karena setan ya sosok yang durhaka kepada Allah. Jangan ikuti setan. Nah, kalau jangan ikuti setan, nanti setan nih. Ya, memang saya mengikuti dia. Nah itu kan, kalau nggak ngaji kan nggak tahu setan. Ya abati ini kad akhafu, ya ayahku, wahai ayahanda, ini akhafu, aku takut ayyamassaka, menyentuhmu azabun minar rahman, azab dari Allah. Fatakuna lisyaitani waliya, maka Anda akan menjadi walinya setan. Saya khawatir Allah akan menurunkan azab karena Anda tidak mengikuti kebenaran. Itu kata Ibrahim pada ayahnya. Qalat, maka ayahnya pun menjawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu membenci Tuhanku ya Ibrahim? Kamu benci ya pada Tuhanku ya. La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti, maka aku akan mengusirmu. Jadi diurak ini. Sudah, jangan di sini. Jadi justru bapaknya kasar. Ya, dialog nggak bisa jawab. Nah, dihadapi dengan bentuk kekerasan. Ya udah, kamu jangan di sini. Ini kan rumah saya. Nah, itu. Jadi diusir. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim setelah diusir oleh Allah oleh bapaknya? Ya. Fa ilam tantahi, la ilam tantahi, jika engkau tidak berhenti, la arjumannaka, aku akan merajammu. Tuh, kan bentuk kekerasan itu. Rajam kan timpuk sih. Bukan? Ini kata bapaknya. Wahjurni maliya, pergilah sana. Oh, diusir beliau ini. Respon dari Ibrahim selaku anak, salamun alaik, keselamatan atasmu. Tuh. Keselamatan atasmu. Masih dia didoakan selamat. Wis menawa sira selamat, Bapak. Padahal udah diusir. Ya kan? Kata-kata yang paling menyakitkan dari seorang orang tua kepada anaknya kan diusir kan? Ya kan? Diomelin kayak apapun, anak akan terima. Tapi kalau diusir, itu kata-kata yang paling menyakitkan. Udah jangan di sini kamu. Tuh, padahal itu bapaknya. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Saya akan istighfarkan Anda. Ini kata Ibrahim. Innahu kana bi hafiya, karena Allah itu sayang kepadaku. Nah, ini sebenarnya yang dikritik oleh Allah. Yang dikritik oleh Allah ini kata-kata Ibrahim minta ampun ya, memintakan ampun kepada ayahnya. Padahal kan ayahnya kan musyrik. Udah tahu dosa ya selain apapun bisa diampuni, musyrik mah nggak bisa. Tapi Nabi Ibrahim minta, saya akan istighfarkan Anda. Padahal dosanya musyrik. Tuh. Qala Sa'di wa fi hadza min lutfil khitab walinihi.
Ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menghadap ayahnya itu dengan lembut, tidak menggunakan kata-kata kasar, ya, walaupun ditimpali dengan kasar. Mala yakhfa, sesuatu yang tidak diragukan. Fa innahu lam yaqul ya abati ana alim, karena Ibrahim tidak mengatakan, ayah saya ini pinter, anta jahil, ente jahil, kan kasar tuh. Aw laisa indaka minal ilmi syai', atau anda nggak punya ilmu. Wa innama utiya bisighatin taqtadi ana indi wa indaka ilman. Tetapi menggunakan bentuk kata-kata, ya, ana indi wa indika ilman. Dia tidak mengatakan saya punya ilmu, anda punya ilmu. Kasar tuh kan, ilmumu belum nyampe. Ilmumu terendah, ilmuku tinggi, nggak begitu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan secara saklek. Wasil ilayya malam yasil ilaika, dan telah sampai berita kepadaku, wasala ilayya malam yasil ilaika, sesuatu yang belum nyampe. Saya ini lebih pintar daripada bapak. Nah, nggak begitu. Ya, Nabi Ibrahim tidak mengucapkan kata-kata itu, tapi ngeles dia. Saya dapat pengetahuan, saya mendapat info yang bapak nggak terima. Bahasanya halus, ya. Fayam bagilaka anta tabil hujjah wa tanqadaha, maka seyogyanya anda, ya, mengikuti alasan-alasan saya. Nah, ini Ibrahim tidak mengatakan itu. Kemudian cara-cara lain yang digunakan oleh para orang saleh, ya, adalah terdapat dalam surat Luqman. Surat keberapa? 31, ya. Ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami memberi wasiat kepada manusia, ya, wasiat terhadap sikap kepada orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibu telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Ibunya sudah mengandung dengan letih. Wa fisaluhu fi amain, dan disapih, ya, selama 2 tahun. Maksudnya disusui selama 2 tahun. Bagaimana wasiat Allah kepada Luqman? Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah, ya, tempat kembali. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu berjihad, jihad itu kan upaya yang optimal, ya, maka diartikan dengan memaksa. Jika kedua orang tuamu memaksa ala antusyrikabi, untuk menserikatkan aku, malai salakabi ilm, sesuatu yang tidak menjadi milikmu ilmunya, kamu tidak tahu, ya, tidak punya ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Ya, syukur sih syukur, tapi kalau orang tua mengarahkan kita supaya musyrik, jangan mau. Meskipun begitu, fala tuti'huma, jangan taati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gaulilah mereka di dunia dengan cara-cara yang baik. Meskipun dia ngajak musyrik, apalagi nggak ngajak, udah ngajak musyrik pun, ya, ajakannya jangan diikuti, tapi pergaulan selain itu kamu harus tetap baik, tetap gauli dengan cara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikuti jalan yang ditempuh oleh orang yang bertobat kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian pulang. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti aku akan kabarkan pada kalian amal yang pernah kalian kerjakan. Tuh, ya, semua yang kita lakukan di dunia ini tidak sepi dari tanggung jawab, sekecil apapun. Qala al-Qurtubi,
Imam Qurtubi memberi komentar terhadap ayat ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan na'tun. Sahibhuma, gaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara baik, itu merupakan sifat dari sesuatu yang dibuang. Artinya musahiban ma'rufan. Anda harus memposisikan kepada orang tua itu sahabat. Tetap bersahabat. Meskipun ya orang tua itu memaksakan kita untuk berbuat dosa yang tidak diampuni, yaitu musyrik. Apalagi dosa yang ringan, yang kuat sekalipun, yang berat sekalipun, itu tidak boleh ya menafikan Anda sebagai anak. Tetap harus berbuat baik pada orang tua. Ai ma yuhsin wal ayat dalilun ala silatil abawain al kafirain bima amkana minal mal in kana fakirain. Ayat ini memberikan dalil buat kita bahwa kita tetap harus silah, ya, menghubungkan kekerabatan kepada orang tua. Kita tetap harus berhubungan baik, berkomunikasi, ya, bahkan akan tetap dinilai berpahala kalau kita memberi bantuan, ya, bantuan dana, bantuan tenaga kepada kedua orang tua yang mengajak kita musyrik. Apalagi kalau nggak ngajak. Wa ilanatal qaul, dan lembut dalam ucapan. Jadi kita memberikan dari sisi materi, kita bagi mereka, kemudian ilanatil qaul, lembut ucapannya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tua. Jadi konon secara psikologi, kata-kata bapak ini bodoh, ya, diucapkan oleh anak ini lebih menyakitkan daripada jika diucapkan orang lain. Contohnya tetangga ngomong, kamu tuh bodoh. Nah, itu nggak begitu sakit. Tapi kalau yang ngomong tuh anak, oh itu lebih menyakitkan. Kamu itu bodoh. Bapak itu bodoh. Itu lebih menyakitkan dibanding dengan orang lain. Nah, itu makanya kita, meskipun kita tersakiti oleh ajakan-ajakan yang tidak benar, paksaan-paksaan dari orang tua, kita tetap, ya, tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan. Ya, karena orang tua itu adalah abadi, nggak bisa ditukar. Karena ada tuh kadang-kadang di surat kabar, ya, pengumuman pemutusan hubungan mulai tanggal sekian, jam sekian, saya nama bla 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 memutuskan hubungan dengan si A. Statusnya orang tua saya. Nah, itu dalam Islam nggak ada begitu. Ya, karena itu adalah abadi. Kalau guru bisa milih, ya kan? Tapi orang tua mah nggak bisa milih. Sekali kita punya orang tua dia, sudah seumur hidup. Biar jelek juga orang tua kita sendiri. Nah, itu. Jadi kita tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata dengan perkataan yang membuat mereka tersinggung. Apalagi kalau sampai menangis. Mendengar kata-kata kita, orang tua sampai menangis, maka kita wajib membuat mereka tertawa. Wajib tuh hukumnya. Wah, ngarang-ngarang ini gimana supaya tertawa? Tak beliin martabak apa ya? Nggak mau ketawa. Kasih uang segepok, merengut baik. Padahal tadi hanya kata-kata sedikit membuat mereka menangis. Ya, sebab tangisan mereka itu akan berat timbangannya di akhirat. Menyakiti orang tua, ya. Begitu juga contoh lain dalam surat Thaha, surat 20 ayat 43-47. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Berangkatlah kalian berdua. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun, kakaknya, ya. Berangkatlah kalian berdua menjumpai Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu togut. Togut itu adalah orang yang melampaui batas, ya. Otoriter.
Sesungguhnya Fir'aun itu otoriter. Yang ngomong otoriternya Allah, bukan Musa. Tapi meskipun Fir'aun ini otoriter, ya, perintah Allah kepada Musa dan Harun, faqulalahu, maka katakanlah kalian berdua kepadanya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Nah, inilah yang menjadi pedoman manhaj salaf, ya. Kalau menghadapi penguasa yang lembut, takutnya dia marah tambah mungkar, tuh. Ya kan? Contohnya, karena ngeritik kita dihukum. Pugu yang ngeritik dia itu cuman satu-satunya kita doang. Lah kalau sudah dihukum, nggak ada jadinya yang ngeritik. Jadi dengan ada kita ini jadi balancing. Manusia itu akan menjadi berimbang kalau ada yang ngeritik. Kalau nggak ada yang ngeritik seperti saya nih, ngomong begini terus, nggak ada yang memberi masukan, nggak tahu saya salahnya di mana. Seharusnya ada kuesioner dengan tidak menyebutkan penilainya siapa. Bagaimana kajian kita pagi ini? Bagus tak enggak? Menang baik, jadi bablas terus, ngusruk. Nggak ada rem jadi gaspol. Harus ada yang memberitahu. Nah itu kalau fungsi-fungsi kenegaraan itu adalah DPR, mengingatkan kan? Mengingatkan, oh salah, Anda harus ke kanan, ke kiri. Karena kalau kita kerjain sendiri, kita nggak tahu nih benar apa enggak. Manusia itu begitu. Kalau Rasulullah kan Allah, ya kan? Bagaimana Rasulullah ketika kedatangan orang buta? Abasa wa tawalla. Turun surat Abasa. Dia merengut, dia berpaling. Siapa dia yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad. Anja'ahul a'ma. Saat datang orang buta. Itu ditegur oleh Allah. Nggak benar kamu itu. Harus tetap senyum. Tuh. Ya. Nah, kembali ke sini. Nabi Musa dan Harun ditugasi oleh Allah menghadapi seorang otoriter. Tapi tetap petunjuk dari Allah kepada Nabi Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun, qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Lembut itu apa? Bisik-bisik tak? Enggak, maksudnya yang enak di kuping gitu. Apa suaranya dibagusin? Kan ini kan sama. Imam kita kan kalau bisa suaranya yang bagus gitu ya. Sehingga kita mengikutinya itu Tapi soalnya konsekuensi, saya udah bilang lama itu. Imam dan makmum itu harus sama bacaannya. Kalau giliran sama, amin. Harus begitu sampai titik. Ini mah, amin. Amin. Gitu jawabnya, imamnya. Ya pantas nggak terwujud. Nggak serentak. Nggak kompak. Amin ini kalau bacaan panjang pendeknya beda, salah artinya. Contohnya amin itu yang benar sama dengan waladhdallin dol. Ini 6 ketukan, do itu. Kalau mengukur ketukan itu 6 kali. Waladhdol. Nah, dol ada tasydidnya. Jadi kalau waladhdallin itu enggak ada tasydidnya. Dolin, amin, harus begitu, amin, beda itu, amin, amankan, amin, jujur. Tapi kalau amin, kabulkanlah doa kami, itu gitu. Barang siapa yang sholat berjemaahnya, imam dan makmumnya, aminnya serentak, kompak, maka akan diaminkan malaikat. Jadi imam mejojong, jadi imam payah, tapi karena nggak kompak, jadi Allah tidak memberi kekompakan. Tuh begitu, gara-gara amin saja. Pelit, nggak mau bareng-bareng. Jadi suara yang lembut begitu. Amin. Yo, dawannya sampai kapan? Oh, panjang. Amin. Belum berakhir-akhir. Turutin aja.
Jangan pelit. Tapi harus 6 harkat tadi, 6 ketukan. Ya ini. Nanti kan ada ayat, ada hadis itu sebenarnya sebelum sholat berjemaah itu. Jangan wala takhtalifu. Jangan berbeda dengan aku. Teguran Rasulullah, kalau mau ngimamin, kalian harus sama dengan aku. Jangan sering berbeda. Khawatir Allah akan bedakan hati kita. Nanti Allah tidak akan merukunkan kita kalau berbeda. Nah, itu dimulai dari sholat. Kan kita ini ada yang sholat berjemaah. Imamnya baru aja nyampe, udah nyeruduk dia. Balapan. Nggak lihat kanan kiri. Giliran udah bangun, sujud terus. Apa-apaan begitu. Jadi nggak bisa sama, nggak seragam, harus seragam. Ya, jadi terhadap Fir'aun yang Allah sampaikan bahwa Fir'aun itu togo itu otoriter. Itu pun Nabi Musa dan Nabi Harun dibekali jangan galak. Padahal udah nggak benar nih, ngadepin orang nggak benar. Jangan, qaulan layyinan. Ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Inilah diambil pedoman oleh manhaj salaf. Berhati-hatilah menghadapi penguasa. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah, ya, kepada pemimpin harus dekat, tapi jangan melekat, apalagi menjilat. Bahasa mereka harus harmonis, tapi jangan mengemis. Oh, itu saya jadikan patokan. Oh, benar juga. Hanya ngomong doktor, filosofi. Kepada pemimpin, penguasa harus dekat, jangan melekat, apalagi menjilat. Harus harmonis, jangan mengemis. Sebab keharmonisan kita dengan penguasa ini berdampak baik pada rakyat. Pemimpin saya akur, itu kan? Tapi kita tidak boleh mengemis, menjaga jarak. Nah, kita lanjutkan. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kata-kata yang layin, yang lembut. La'allahu yatadzakar, mudah-mudahan dia jadi eling si Fir'aun ini. Apakah dakwah Nabi Musa tidak berdampak? Berdampak, cuma telat. Kepada Fir'aun berdampak karena beliau mengakhiri hayat itu dengan syahadat. Ini ada 2 sosok, awal dan akhirnya berbeda. Qarun awalnya bagus, akhirnya jelek. Fir'aun awalnya jelek, akhirnya bagus, cuma telat. Fir'aun telat membacakan kalimat syahadatnya, tapi dia berakhir dengan kalimat syahadat. Iya, coba bandingkan dengan Abu Talib. Ya kan? Abu Talib lembut kepada Rasulullah, mensupport terus, tapi dia tidak membawa syahadat sampai qul ya ammi la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Sudah nggak ada waktu lagi. Anda sudah berbuat baik tapi kan tidak dilandasi iman, ya kan? Tidak dilandasi iman. Nah, saya teringat surat Al-Isra. Yang ketika saya baca saya sedih sekali. Allah menyatakan begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, ya, amarna, kami perintah, mutrafiha, orang-orang yang brengsek, fafasaku fiha, lalu dia berbuat fasik. Kami beri inspirasi penjahat-penjahat itu untuk beraksi. Fahaqqa 'alaihal qaulu, karena dosanya sudah banyak. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka malaikat turun. Jadi malaikat itu akan menyiksa kalau poinnya sudah banyak. Poin dosanya banyak, sudah mencukupi. Jadi kenapa kalau dosa masih ringan itu tidak diturunkan azab? Karena belum cukup. Dia bergerak seperti mesin gitu. Kalau udah cek gitu, udah cukup, baru dia bergerak. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka hak putusan kami, fadammarnaha tatmira,
kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Qala Rabbana. Lalu keduanya menyambut perintah ini dengan, ya Tuhan kami, inna nakhaf, kami takut, ayyafruta alaina, dia akan berbuat berlebihan. Kami takut Fir'aun itu kalau dinasihati dengan otoritas yang dia miliki, ini ngamuk. Yafrut itu sembrono. Ya. Au ayataga, atau dia memperlihatkan otoriternya. Ini kata Musa dan Harun. Qala la takhafa. Allah menyambut ketakutan mereka ini, jangan takut. Innani, sesungguhnya aku bersama kalian. Nah, ini di backup oleh Allah, ya udah menanglah. Yang membackup Allah, asma'u wa ara, aku senantiasa melihat, mendengar dan melihat. Fa'tiya, datangilah dia. Fakula, katakanlah, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami utusan Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka bolehkanlah Bani Israel keluar bersama kami. Wala tu'adzibhum, jangan kau siksa mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa supaya ngomong pada Fir'aun, jangan disiksa. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik, sungguh kami datang kepadamu dengan membawa mukjizat dari Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun. Qala Ibnu Katsir, hadhil ayat fiha ibrah. Ayat ini menjadi ibrah, pembelajaran. Wa huwa, yaitu ana fir'auna fi ghayatil utu wal istikbar. Fir'aun itu ada di titik tertinggi orang yang durhaka. Karena jarang ada penguasa yang berani mengatakan aku ini Tuhan. Kecuali Fir'aun. Kan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang tertinggi. Nah, itu saking pongahnya itu. Ya, di titik tertinggi. Saking sombongnya. Karena dia merasa bisa menghidupkan dan mematikan. Oh, sama dengan ini. Penguasa kalau sudah di titik kehancurannya, dia bisa begitu. Macam-macam memprotes saya, tak matiin kamu. Ya kalau yang berlaku buat kita ini kan sudah muslim. Orang tua kita sekarat, kan sudah muslim dia. Kalau ini kan berlaku buat yang belum muslim. Seperti Fir'aun kan. Abu Thalib juga belum muslim. Tapi Abu Thalib meskipun sudah disuruh, perilakunya muslim. Karena dia kan menolong Nabi. Ada musuh yang melawan, dia yang menghadang. Luar biasa pertolongan dari Abu Thalib ini. Enggak tahun-tahun. Dan itu terjadi lebih dari 30 tahun. Beliau membantu Rasulullah. Rasulullah di akhir mendekati kematian itu mengatakan, Qul, katakan, wahai pamanku, la ilaha illallah. Karena Anda berbuat baik yang belum dilandasi iman. Kalau kemarin berbuat baik kan belum iman. Yang sudah beriman ini paling syahadat itu doang. Ya kan? Sebab dia setelah bersyahadat mungkin wafat. Beliau kan tahu itu, umurnya udah nggak ada. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah yaumil qiyamah. Lumayan, siapa tahu kalimat ini bisa jadikan dasar buat saya untuk membela Anda. Begitu kata Nabi Muhammad kepada pamannya. Tapi kemudian diplototin nama Abu Jahal. Jadi beliau, oh enggak, saya tetap ikut agama bapak kita. Nah itu les, dia meninggal. Maka menurut keterangan Nabi, Abu Thalib kelak akan disiksa. Tapi mengenang jasanya tetap beda siksanya dengan orang yang gak berjasa. Yaitu gesengnya gitu ya, hangusnya itu hanya sebatas mata kaki. Jadi apinya itu hanya menghanguskan mata kaki. Tapi aku lihat kepalanya itu bocor. Kepalanya. Jadi polonya pada keluar. Begitu kata Nabi. Jadi sudah jelas itu, berarti akan disiksa. Nah, Fir'aun juga
ada keterangan disiksa pagi dan malam. Cuma jasadnya diawetkan oleh Allah. Sehingga sampai sekarang Fir'aun belum dikubur. Dan tidak mengalami lumrahnya jasad lain. Kalau sudah mati kan membusuk. Dia mah enggak. Itu keajaiban Quran tuh. Al-yawma nunajjika. Ini Quran bukan pendapat ulama. Hari ini aku selamatkan jasadmu. Aku awetkan jasadmu. Supaya menjadi tontonan orang di kemudian hari. Maksudnya kita. Jadi kita bisa lihat, oh ini Fir'aun. Jadi sampai sekarang pun belum dikubur. Nah itu bedanya. Tapi kalau yang kita sehari-hari, ya berlaku kita sehari-hari, talqin itu hukumnya bukan wajib. Sunnah. Karena sudah syahadat. Tapi untuk yang belum bersyahadat itu wajib. Singkatnya, setiap orang menjelang kematian gak usah ngelihat orang. Mau kafir, mau enggak, tetap kita syahadatkan. Gitu. Kalau muslim nggak sampai syahadat, contohnya nggak berat mengucapkannya, padahal sudah dibuat ringan karena tidak ada huruf lambe ya, tidak ada huruf lambe di la ilaha illallah itu, jadi sambil mangap juga bisa. Huruf lambe kan ada dua, ba dan mim. Tidak ada la ilaha illallah, jadi melongo begitu, la ilaha illallah bisa, hanya gerak-gerakin lidah bisa. Sudah dibuat sedemikian ringan, kalau nggak berhasil, tapi pelakunya muslim, mudah-mudahan keislaman itu diterima. Jadi kita kalau mentalkinkan orang tuh nggak usah lihat dia agama apa. Karena Nabi mencontohkannya. Kalau bukan muslim jadi muslim. Kalau sudah muslim berarti ini nambahin poin buat dia. Sebab janji Rasulullah, man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang ucapan terakhir di dunianya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tuh, gitu tuh. Wallahu a'lam. Gimana? Sudah dijawab belum? Sudah terjawab? Ya. Sudah cukup? Ya, baiklah. Demikian kajian pagi ini. Semoga kajian ini menginspirasi dan menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap melindungi kita, menjaga kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita doakan semoga nasib anak-anak kita ya dimudahkan oleh Allah, diberi berkah serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.